damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang besar dan bersejarah, sehingga kita patut bersukacita untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan tirak dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang paling besar dalam sepanjang sejarah manusia. Belum ada peristiwa atau mukjizat yang sudah pernah terjadi di dunia yang lebih besar dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karenanya tidak sedikit orang yang ragu, tidak percaya, termasuk murid Yesus sendiri. Peristiwa ini menggemparkan seluruh negeri, sehingga mahkamah agama merancang sebuah kebohongan dengan menyuap serdaru-serdaru untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri dari murid-muridnya. Kebenaran peristiwa kebangkitan Kristus sangat jelas diberitakan dalam nas ini, di mana para perempuan berjumpa dengan malaikat Tuhan dan juga dengan Yesus sendiri, menjadi fakta bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak berada dalam kubur dan telah bangkit. Sejalan dengan itu Paulus pernah berkata, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." 1 Korintus 15 ayat 20. Bahkan lebih tegas ia berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. 1 Korintus 15 ayat 14. Dengan peristiwa ini, maka kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari segala perjalanan Yesus. Sebaliknya adalah bagian dari kesempurnaan karya keselamatan. Dengan adanya kematian maka ada juga kebangkitan. Sehingga kebangkitan Yesus merupakan kesempurnaan dari karya keselamatan yang diperbuat oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah wujud nyata dari apa yang telah dikatakan kepada murid-muridnya, di mana Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus dapat dilihat pesan dan makna yang lebih dalam dan luas kepada dunia, khususnya bagi kehidupan manusia. Yaitu pertama, bahwa kematian telah ditaklukkan. Kuasa maut tidak dapat membelenggu dan mengalahkan Yesus. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan adalah awal dari kemenangan dan menjadi syarat yang mutlak yang harus dialami manusia sebelum memperoleh kehidupan yang kekal. Kuasa kebangkitan Yesus merubah ketakutan akan kematian menjadi sesuatu yang harus diterima, bahkan menjadi keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kedua, segala ketakutan akan dunia telah sirna ketika para perempuan itu bertemu dengan malaikat dan juga dengan Tuhan Yesus. Sapaan yang kedengaran adalah jangan takut. Rasa takut sering membuat orang panik, tidak terbuka terhadap kenyataan, tidak realistis, dan ancam kehilangan akal sehat. Dalam keadaan seperti itu membuat orang gagal, enggan, dan tidak berkenan melakukan sesuatu yang wajar dan yang harus dilakukan. Sedangkan malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri menyuruh para perempuan itu mau membawa misi untuk memberitakan kebangkitan Yesus bagi murid-murid dan saudara-saudara Yesus. Perintah tersebut tidak mungkin bisa terwujud manakala ketakutan membelenggu hidup mereka. Namun dengan perjumpaan para perempuan dengan malaikat Tuhan dan dengan Yesus sendiri membuat mereka mengalami perubahan. Mereka bersuka cita dan bersemangat melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai perintah yang mereka terima. Ketiga, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kerinduan mereka kepada Yesus mendorong para perempuan itu bergerak maju dan mau datang ke kubur Yesus. Mereka tidak terpengaruh dan tidak kalah akan keadaan atau kondisi, sekalipun pada saat pagi-pagi benar. Namun kerinduan tersebut telah terjawab manakala mereka bertemu dengan Yesus. Pertemuan yang membuat mereka bersuka cita, bersemangat, serta termotivasi untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dengan sukacita dan semangat atas kebangkitan Tuhan Yesus mendorong mereka bergegas, segera dan berlari untuk memberitakan berita kemenangan tersebut. Dengan semangat dan sukacita yang ada dalam diri kita akan mendorong bergerak maju dan berlomba-lomba melakukan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Sangatlah baik jika berlomba-lomba berbuat kebaikan dan merupakan sebuah kebanggaan apabila kita menjadi orang pertama memberitakan kebaikan, kebenaran, dan melakukannya dengan tulus. Namun fakta menunjukkan ada juga orang-orang merasa bangga jika dirinya menjadi orang yang pertama sumber kebohongan atau hoax. Akan tetapi tidak demikian dengan orang percaya. Dia akan berlomba, berlari, serta proaktif melakukan yang baik sesuai perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Setiap manusia pasti merasa mengalami atau merasa ketakutan. Keadaan seperti itu orang cenderung pesimis, panik, tidak berpikir jernih, kehilangan akal sehat dan cemas serta khawatir. Jika keadaan ini biarkan, tidak mungkin dapat berbuat apa-apa dan cenderung berpikir dan berusaha dalam zona yang dianggap aman. Namun dengan kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan segala ketakutan dan memberi perubahan secara totalitas, serta membangun pengharapan baru bagi kita, itulah yang mendorong kita agar senantiasa optimis, realistis dan proaktif menjalani hidup dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus adalah realitas kesempurnaan karya keselamatan yang dirancang oleh Allah, yang membuat kita menjadi orang-orang percaya. Orang percaya sekaligus menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana senantiasa tahu menata hidupnya, memelihara hidup disiplin dan taat, serta menjadi orang yang bangga sebagai sumber kebaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang telah memperbaharui kehidupan kami melalui kebangkitan anak Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi pengharapan, sebab karya keselamatan telah nyata dan memberikan jalan bagi orang-orang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, jika Tuhan telah menyapa kami serta mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi menjadi manusia yang takut terhadap dunia, takut terhadap keadaan, melainkan oleh karena iman percaya kami, Engkau telah memperbaharui kami menjadi orang-orang yang berani melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami Bapa, kuatkan semua para hamba, kuatkan masyarakat, kuatkan semua jemaat, agar kami mau bersama-sama untuk memberitakan berita keselamatan lewat perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.